Assalamualaikum Bu Eka, Bu Wahyu. Waalaikumsalam Bu Dwi. Ya, apa kabarnya nih pagi ini? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, baik. Pada pagi ini Bu Eka akan melaksanakan coaching ya sama Bu Wahyu? Iya benar sekali Bu, jam 10 nanti ini saya akan ada sesi coaching dengan Bu Wahyu. Oke, baik. Boleh saya tanya-tanya sedikit Bu? Boleh, silakan Bu. Oke, ada hal yang ingin saya tanyakan nih Bu. Persiapan seperti apa ya yang sudah Ibu Eka persiapkan untuk melaksanakan coaching pagi ini? Untuk persiapannya, hal yang akan kami bahas dalam sesi coaching ini yaitu tentang tujuan, identifikasi, dan tanggung jawab. Oke, baik Bu. Menggunakan alur pita ya Bu ya? Iya Bu, benar sekali. Oke Bu, kira-kira ini apa ya yang akan Ibu munculkan di alur pita ini? Kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Oke Bu, baik. Kehadiran penuh dan mendengarkan aktifnya. Mudah-mudahan ya Bu, percakapan coaching hari ini antara Bu Eka dan Bu Wahyu dapat berjalan dengan lancar. Ya, jadi sharing-sharingnya Bu Wahyu sama Bu Eka dapat menemukan solusi nanti ya. Oke, baik Bu, untuk waktunya saya persilakan. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Bu Eka, begini, Bu Eka lagi ada jam nggak Bu? Oh enggak nih, kebetulan lagi santai. Oke, kalau cerita-cerita sedikit ya Bu ya tentang siswa saya di kelas Bu, boleh? Begini Bu, saya itu ada sedikit masalah dengan siswa saya di kelas. Di kelas saya itu ada siswa yang ini Bu, dia itu sering terlambat kalau menulis, mengerjakan tugas, begitu Bu Eka. Oh begitu. Bagaimana perasaan Bu Wahyu saat melihat siswa yang seperti itu Bu? Saya merasa khawatir Bu, karena saya takut nanti siswa tersebut akan tertinggal Bu materi pelajarannya dengan siswa yang lain begitu. Kira-kira hal apa saja sih Bu yang menyebabkan siswa tersebut selalu tertinggal saat menulis dan mengerjakan tugas di kelas? Yang menyebabkan siswa tersebut tertinggal itu Bu, biasanya yang pertama dia itu tidak fokus Bu jika belajar. Kemudian yang kedua, kalau belajar sering mainan, jadi temennya menulis dia masih mainan, saat temannya sudah selesai dia baru mulai menulis, begitu Bu Eka. Terus kalau belajar itu dia sering melamun loh Bu. Kadang kalau saya tanya-tanya dia cuma tersenyum, jadi saya sedikit bingung begitu Bu Eka. Lalu bagaimana kondisi murid tersebut jika belajar di rumah? Kalau di rumah saat itu kan saya sudah pernah menghubungi orang tuanya, kemudian orang tuanya juga sudah pernah datang ke sekolah Bu. Saya tanya bagaimana kalau di rumah, ternyata orang tua juga bercerita Bu kalau di rumah itu dia jarang mau disuruh untuk belajar Bu, dia lebih memilih bermain. Begitu juga kata teman-temannya Bu, teman-temannya juga bilang begitu, kalau di rumah dia lebih memilih bermain dibandingkan diajak belajar kelompok gitu Bu. Begitu. Apa ada teman yang satu kelas Bu dengan siswa tersebut? Ada Bu, ada beberapa siswa di kelas saya itu yang memang rumahnya berdekatan Bu dengan siswa tersebut. Menurut Bu Wahyu, bagaimana mengatasi masalah seperti itu? Sebetulnya tadi ya Bu ya, saya kan sudah pernah bertemu dengan orang tuanya. Saya memberikan masukan kepada orang tuanya itu kalau di rumah saya minta untuk memberikan pelajaran tambahan seperti les atau belajar dengan orang tuanya, tapi dengan konsekuensi kalau belajar dengan orang tuanya dia harus disiplin Bu. Tapi terkadang begitu ya Bu ya, siswa itu kalau dengan orang tuanya kan kadang nggak mau mendengarkan, jadi lebih saya tekankan untuk cari tempat les agar dia bisa fokus dan bisa belajar materi-materi yang tertinggal di sekolah. Iya. Apa yang akan Bu Wahyu lakukan untuk membuat siswa tersebut itu agar tergugah minat belajar? Saya akan mencoba ini sih Bu, mencoba membuat tugas berkelompok. Nah, nanti di tugas kelompok itu saya mengingatkan kepada rekan-rekannya Bu satu kelompok tersebut, kalau ada yang tidak mengerjakan tugas, ada yang tidak ikut
berperan aktif di kelompok itu, namanya nggak usah ditulis. Saya bilang begitu Bu, maksud saya itu supaya anak tersebut ada rasa takut kalau saya tidak ditulis namanya nanti saya tidak mendapat nilai, begitu Bu Eka. Di situ mungkin nantinya dia ada ini ya Bu ya, tergugah ya minat untuk belajarnya, otomatis kan dia ingin tahu juga apa yang dikerjakan oleh teman-temannya, begitu Bu. Iya sekali. Kalau dengan orang tua siswa tersebut, bagaimana cara Ibu berkoordinasinya? Kalau untuk orang tua, koordinasi dengan orang tua, mungkin nanti saya akan membuat jadwal pertemuan Bu dengan orang tua siswa tersebut. Ya misalnya 2 minggu sekali ya Bu ya, untuk mengetahui bagaimana perkembangan siswa tersebut saat di rumah Bu, saat dia sudah les itu kan di rumah ada tidak perkembangan atau kemajuan dari siswa tersebut. Karena kalau di sekolah kan saya ya Bu ya yang tahu kesehariannya siswa tersebut, jadi saya sendiri yang menilai, begitu Bu Eka. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Insya Allah Bu, nanti akan saya mulai di minggu depan Bu Eka. Gimana Pak menurut Bu Eka? Oh iya, bagus Ibu, semakin cepat ditindaklanjuti akan semakin baik. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap hal ini? Saya itu mempunyai komitmen bahwa saya harus bisa membuat siswa saya yang tadinya malas Bu untuk belajar, dia dengan saya menciptakan media pembelajaran yang baru, trik-trik belajar yang baru, itu akan membuat siswa saya itu lebih bersemangat lagi Bu untuk belajar. Wah, sangat setuju sekali dengan Bu Wahyu. Semoga apa yang menjadi tujuan Ibu bisa berjalan sesuai dengan harapan ya Bu ya. Aduh Bu Eka, saya lega sekali loh sudah bisa bercerita dengan Ibu. Saya bisa menceritakan apa ya Bu ya, keluh kesah saya Bu ya. Kemudian saya bisa mengutarakan ide-ide solusi saya yang akan saya lakukan ke depannya. Begitulah Bu. Pokoknya saya terima kasih banyak dengan Bu Eka ya. Oke Bu, sama-sama Bu Wahyu. Iya Bu. Kalau begitu ini sudah mau masuk jam di kelas Bu. Saya permisi dulu ya Bu Eka ya. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik ya, Bu Wahyu sama Bu Eka tadi sudah melaksanakan percakapan dengan baik. Dengan Bu Wahyunya yang sebagai sumbernya yang sudah meluapkan permasalahan-permasalahan yang Bu Wahyu hadapi melalui alur cerita ya Bu ya. Menurut saya itu percakapan sudah runut dari mulai tujuan, menanyakan identitas dan rencana. Terus Bu Eka juga sudah memberikan saran ya dan menyampaikannya dengan baik. Mudah-mudahan percakapan yang dilakukan oleh Bu Wahyu dan Bu Eka menemukan tujuan dan dapat tercapai dengan baik dari permasalahan yang dihadapi ya Bu ya. Oke, mungkin demikian saja Bu dari saya. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.